Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu absen dulu ya, untuk mengecek kehadiran kalian. Arum Priyandi, oh ya hadir. Pita Astalia, oh ya hadir. Kevin Anugrahno, Kevin, kemana Kevin? Oh ya, Kevin sakit ya, sakit. Febri Gunedi, oh hadir. Febi Arianto, hadir. Fatul Romdani, ada yang tahu nggak ke mana Fatul Romdani? Nggak tahu, oh berarti tanpa keterangan ya. Gua akan tulis alfa. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat? Oh ya baik, kalau sudah sehat, marilah kita memulai pembelajaran kita sekarang ya. Sebelum itu, marilah kita berdoa dulu. Ibu akan membawakan doanya. Berdoa selesai. Sekarang pembelajaran kita hari ini akan masuk ke pembelajaran keempat, yaitu konflik sosial dan integrasi sosial. Tapi untuk pertemuan saat ini, Ibu akan menjelaskan tentang konflik sosial. Dalam rangka mencapai kompetensi guru bidang studi, maka dikembangkan indikator-indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi guru bidang studi, indikator pencapaian kompetensi yang dicapai pembelajaran. Ada yang tahu nggak apa itu konflik sosial? Ya? Oh, tidak tahu ya. Kalau gitu Ibu akan menjelaskan apa itu konflik sosial. Konflik sosial yang Ibu akan jelaskan yaitu menurut para ahli, yaitu menurut Suharjono Soekarto mendefinisikan bahwa konflik sosial yaitu sebagai suatu proses sosial ketika seseorang atau sekelompok orang berusaha untuk mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan melakukan suatu kekerasan untuk mencapai tujuannya tersebut. Misalkan dia itu mau mencapai suatu tujuannya, dan untuk mencapai tujuannya tersebut dia akan melakukan segala cara untuk menjatuhkan pihak yang menghalang-halangi dia. Di dalam terjadinya konflik sosial ini, yang kita tahu pasti ada suatu penyebab yang menyebabkan konflik sosial itu bisa terjadi. Yang pertama yaitu perbedaan keyakinan dan pendirian, yang kedua yaitu perbedaan kebudayaan antar kelompok masyarakat, yang ketiga adalah perbedaan kepentingan antar individu kelompok, yang keempat adalah kesenjangan sosial mengenai tingkat kesejahteraan, yang kelima yaitu ketidaksiapan masyarakat menerima perubahan sosial. Ibu akan menjelaskan yang pertama itu yaitu perbedaan keyakinan dan pendirian. Perbedaan keyakinan yaitu adalah orang yang meyakini bahwa pendapat yang diucapkannya benar dan tidak mudah terpengaruh pada pendapat orang lain. Yaitu pokoknya apa yang dia ucapkan itu pasti menurutnya itu betul. Pendapat yang dijabarkan oleh orang lain itu salah. Makanya dia akan melakukan segala cara untuk meyakini dan mencapai tujuannya dalam pendapatnya tersebut. Yang kedua, ada perbedaan kebudayaan antar kelompok masyarakat, yaitu kebudayaannya itu contohnya itu adalah misalnya di dalam suatu kelompok masyarakat itu mereka memiliki suatu perbedaan. Dan perbedaan itu membuat mereka saling tidak menghargai, dan pokoknya itu saling ada kelompok, misalnya ada kelompok A dan ada kelompok B. Jadi dalam kelompok itu tuh apa itu namanya? Oh iya, misalnya di sini ada yang pro, yang di sini ada yang kontra. Jadi mereka itu akan saling berlawanan dan gak akan bisa menyatu gitu. Makanya akan terjadi konflik sosial ini. Yang ketiga yaitu perbedaan kepentingan antar individu kelompok. Dalam perbedaan ini yaitu setiap kelompok yang berkonflik berusaha melenyapkan lawannya supaya dapat memenangkan keyakinan yang dia yakini. Yang keempat adalah kesenjangan sosial mengenai tingkat kesejahteraan, yaitu muncul karena adanya bentuk perbedaan dalam hal keuangan. Maksudnya itu dengan ini akan ada
Kesenjangan maksudnya itu jarak lah antara misalnya tetangga satu dengan ini. Karena terjadi suatu konflik tersebut, mereka akan saling cuek acuh tak acuh walaupun mereka kenal. Akan terjadi kesenjangan dalam sosialnya. Yang kelima yaitu ketidaksiapan masyarakat untuk menerima perubahan sosial. Di sini ketidaksiapan masyarakat itu misalnya yang pertama itu misalnya masuknya budaya baru, misalnya budaya asing, pasti masyarakat akan sulit untuk menerima budaya-budaya baru. Yang kedua yaitu ketidaksiapan untuk menerima orang baru yang masuk. Misalnya kan mungkin masyarakat itu misalnya nggak tahu misalnya dia ini orangnya gimana, kelakuannya nih gimana, maksudnya tuh apakah akan membawa dampak buruk dalam masyarakat tersebut atau akan membawa hal-hal yang baik. Makanya mereka itu maksudnya tidak langsung menerima, tidak siap menerima ada orang baru atau misalnya ada budaya baru yang masuk ke dalam itu akan menyebabkan konflik-konflik sosial. Yaitu 5 yang menyebabkan apa terjadinya konflik sosial itu sendiri. Selain penyebab dari konflik itu tersebut, kita pasti tahu pasti ada dampak terjadinya konflik dalam masyarakat tersebut. Konflik sosial dapat memunculkan dampak negatif dan dampak positif. Yang pertama Ibu akan menjelaskan yaitu dampak negatif dari konflik sosial tersebut. Yang pertama yaitu adalah menimbulkan perpecahan, yang kedua yaitu melumpuhkan roda perekonomian, yang ketiga meningkatkan keresahan masyarakat, yang keempat yaitu menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana, yang kelima yaitu menghancurkan harta benda dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa, yang keenam yaitu merusak struktur sosial itu sendiri. Yang pertama yaitu menimbulkan perpecahan, yaitu saling rusaknya kepercayaan antara masyarakat atau individu yang ada di dalam masyarakat tersebut, yang cenderung akan menyebabkan suatu permusuhan. Yang kedua yaitu melumpuhkan roda perekonomian, yaitu perekonomian otomatis akan terganggu karena misalnya kurangnya suatu kerukunan dalam masyarakat tersebut. Kan misalnya dalam hal ekonomi itu pasti ada bantuan misalnya dari sini misalnya, makanya perlu suatu kerukunan. Dengan tidak ada kerukunan tersebut akan mempengaruhi juga ke dalam perekonomian itu sendiri. Yang ketiga yaitu meningkatkan keresahan masyarakat, yaitu di sini masyarakat akan merasa tidak nyaman berada di suatu lingkungan yang ada konflik sosialnya. Jadi nanti kalau misalnya ada keresahan tuh pasti dalam masyarakat tuh pasti ada yang pindah di situ gara-gara dia tidak nyaman dengan daerah-daerah di situ. Ya, mungkin seperti itu. Yang ketiga yaitu bukan yang ketiga yaitu yang keempat. Yang keempat yaitu menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana umum. Misalnya itu kan misalnya karena adanya konflik ini pasti ada pihak lawan yang membawa suatu perkelahian. Dalam perkelahian ini pasti ada oknum-oknum yang misalnya sengaja, contohnya misalnya memotong aliran listrik atau bahkan membakar prasarana sehingga prasarana tersebut menjadi rusak karena akibat dari konflik sosial ini, yaitu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Terus yang tadi berapa? Oh ya, yang keempat ya, yang tadi. Jadi sekarang tuh yang kelima yaitu menghancurkan harta benda dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Misalnya dalam konflik sosial ini pasti ada beberapa oknum yang menyebabkan suatu kericuhan. Misalnya dalam kericuhan ini itu perkelahian, misalnya dia tuh membawa kayu atau pisau atau parang. Nah, di situ tuh misalnya ada yang tidak setuju dengan apa yang dia katakan, dia akan memukul atau bahkan menusuk orang-orang yang tidak menyetujui apa yang dia jelaskan, misalnya apa yang dia mau itu akan menyebabkan jatuhnya korban. Yang keenam yaitu merusak struktur sosial. Nah, pastinya
Dengan adanya kerusuhan atau konflik sosial ini, struktur sosial itu menjadi tidak selaras lagi, maksudnya misalnya tidak seimbang lagi, makanya pasti akan diatur ulang. Dampak negatif pasti ada dampak positifnya ya. Dampak positif dari konflik sosial ini misal yang ibu akan jelaskan, yaitu yang pertama yaitu memunculkan norma baru, meningkatkan solidaritas kelompok, meningkatkan kekuatan pribadi untuk menghadapi berbagai situasi konflik. Yang keempat yaitu mendorong kesadaran kelompok yang berkonflik untuk melakukan kompromi. Dalam konflik sosial ini pasti ada suatu penyelesaian masalahnya kan. Di sini itu proses sosial dalam menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Itu konflik hendaknya segera diselesaikan agar kehidupan masyarakat kembali teratur. Dengan demikian disintegrasi sosial dapat dicegah. Yaitu proses penyelesaian konflik disebut akomodasi. Ada yang tahu nggak di sini apa itu akomodasi? Ya? Oh iya. Akomodasi itu dapat dilakukan melalui berbagai metode penyelesaian konflik, yaitu menggunakan metode penyelesaian konflik disesuaikan dengan tipe konflik yang terjadi, besarnya konflik dan dampak konflik yang ditimbulkan. Adapun beberapa metode penyelesaian konflik sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu koerasi, yaitu bentuk akomodasi melalui paksaan fisik atau psikologi. Yang kedua yaitu kompromi ya. Yang dimaksud dari kompromi ini yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik saling mengurangi tuntutan untuk mencapai suatu penyelesaian masalah ini, yaitu dilakukan suatu kompromi. Yang ketiga yaitu arbitrase, yaitu cara untuk mencapai sebuah kompromi melalui pihak ketiga atau majelis yang bersifat formal karena pihak-pihak yang bertikai tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang keempat yaitu mediasi. Dalam mediasi ini yaitu akomodasi yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berwenang mengambil keputusan masalah. Yang kelima yaitu negosiasi. Negosiasi yaitu proses komunikasi dua atau lebih yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahan dengan mencapai penyelesaian yang diterima oleh semua pihak. Yang keenam itu yaitu konsilasi. Konsilasi itu maksudnya adalah yaitu usaha untuk mempertemukan pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan. Konsilasi juga merupakan mediasi yang bersifat lebih formal. Keputusan pihak ketiga dalam konsilasi bersifat tidak meningkat. Yang ketujuh yaitu rekonsiliasi, yaitu suatu usaha untuk menyelesaikan suatu konflik pada masa lalu sekaligus memperbarui hubungan ke arah perdamaian yang harmonis. Yang kedelapan yaitu stalemate, yaitu proses akomodasi yang terjadi karena kedua belah pihak memiliki kekuatan seimbang sehingga pertikaian berhenti dengan sendirinya ya. Yang kesembilan yaitu transformasi konflik, merupakan upaya penyelesaian konflik dengan mengatasi akar penyebab konflik sehingga dapat mengubah konflik yang bersifat destruktif menjadi konflik konstruktif. Yang ke-10 yaitu adjudikasi. Adjudikasi itu yaitu suatu penyelesaian konflik yang akan dibawa ke pengadilan. Yang ke-11 yaitu segregasi. Segregasi itu yaitu tiap-tiap pihak memisahkan diri dan saling menghindar dan mengurangi ketegangan. Yang ke-12 ada eliminasi. Eliminasi ini yaitu salah satu pihak yang berkonflik memutuskan mengalah atau mengundurkan diri dari konflik. Yang 13 yaitu subjugation atau domination, yaitu pihak yang mempunyai kekuatan lebih kuat dan dominan meminta
pihak yang lebih lemah untuk memenuhi keinginannya. Yang ke-14 yaitu keputusan mayoritas. Keputusan mayoritas ini adalah keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak atau melakukan suatu voting. Nah, itu merupakan cara untuk menyelesaikan suatu konflik di dalam suatu masyarakat ini. Sekian dari pemateri kita tadi. Di sini Ibu mau bertanya kepada Pita Stalia, apa itu konflik sosial? Ya, Pita bisa jelaskan apa itu tadi yang Ibu jelaskan tadi, apa konflik sosial? Iya, baik, betul sekali. Konflik sosial itu tadi yaitu seseorang atau sekelompok yang berusaha menyampaikan suatu tujuannya atau mencapai tujuannya melalui suatu kekerasan. Sekian dari materi Ibu tadi. Di sini Ibu akan bertanya kembali untuk mengingatkan kalian tentang materi yang Ibu sampaikan tadi. Ibu mau bertanya kepada Pita Stalia, apa tadi pengertian dari konflik sosial? Oh iya, betul sekali Pita, yaitu konflik sosial itu yaitu sekelompok orang atau seseorang yang berusaha mencapai tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan disertai ancaman atau kekerasan. Nah, di sini sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, apakah semuanya sudah jelas dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini? Oh baik, kalau sudah jelas, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang integrasi sosial. Jadi kalian pelajari dulu apa itu pengertiannya, ciri-cirinya, atau pokoknya yang berhubungan dengan integrasi sosial itu sendiri ya. Baik, di sini tadi kan kita diawali dengan berdoa. Sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih kepada siswa yang masuk hari ini dan mendengar penjelasan Ibu ya. Selamat pagi.